Hari ini milik siapa kerajaan? Milik siapa kekuasaan? Coba mana yang kemarin merasa berkuasa, mana? Coba panggil. Mana kemarin yang merasa raja, mana? Mana kemarin yang merasa dirinya Tuhan, mana? Ada nggak? Jawabannya adalah nggak ada. Jadi daripada kita melakukan keburukan, mending kita tarik diri untuk menghindari keburukan itu terjadi. Bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kadang-kadang kita yang meninggalkan Allah. Kita lupa buat ngingat Allah. Gimana sih Kak cara biar kita itu bisa ikhlas? Di era media sosial ini, apa saja sih yang mengganggu ukhuwah Islamiyah? Dan apa bukti ada Allah? Mengapa menjaga ukhuwah Islamiyah penting bagi remaja, Kak? Kak, Allah itu ada di mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Leven dimanapun berada, kali ini kami bersama dengan Sobat SBI ya. Beliau teman-teman di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan bisa menjadi bahan untuk diskusi dan pemantik untuk pembahasan. Langsung saja kepada Azril, pertanyaannya apa? Kak, apa bukti ada Allah? Nah, ini sebelumnya udah kita bahas ya di pertemuan pertama. Jadi bukti adanya Allah, adanya alam semesta, adanya Azril sebagai manusia, itu adalah bukti adanya Allah. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa diciptakan secara sendiri gitu? Bisa nggak Azril menciptakan diri Azril sendiri? Nggak bisa. Maka dari itu ada yang mencipta, dan yang menciptakan, yang tidak diciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah menjadi asbab, sebab-sebab terjadinya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Maka disebut huwal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, la qabla lahu, tidak ada yang sebelumnya. Dan dia adalah yang maha akhir, dan ketika semuanya sudah berakhir, dia tetap masih ada. Jadi ketika memang semuanya nanti ditiup trompet sangkakala, semuanya nanti bakalan musnah, Allah tetap berdiri tegak. Bahkan Allah bertanya tuh nanti sama orang-orang yang merasa dirinya Tuhan. Siapa salah satunya? Fir'aun. Bakal ditanya nanti, limanil mulkul yaum. Hari ini milik siapa kerajaan? Milik siapa kekuasaan? Coba mana yang kemarin merasa berkuasa, mana? Coba panggil. Mana kemarin yang merasa raja, mana? Mana kemarin yang merasa dirinya Tuhan, mana? Ada nggak? Jawabannya adalah nggak ada. Gitu. Selanjutnya, cukup jelas ya? Selanjutnya, Arkan. Kak, Allah itu ada di mana sih? Allah itu ada di mana? Allah itu ada di mana-mana. Allah itu punya asma, di dalam Asmaul Husna, Al-Muhit. Al-Muhit itu artinya yang maha meliputi. Ya, jadi Allah itu ada di mana? Di mana-mana. Itu siapa orang yang beranggapan bahwasanya Tuhan dia Allah, ataupun siapapun semua manusia itu akan mendapati kasih sayangnya Allah. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu maha pemberi. Ya, jadi siapapun, mau orang kafir, mau orang pendosa, mau orang beriman, mau orang bertakwa, siapapun Allah kasih dia nikmat. Allah kasih dia, Allah beri dia semua rezeki. Jadi kalau ditanya Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana karena Allah meliputi segala sesuatu. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ada yang bilang kan di Al-Qur'an juga bahwasanya Allah ada di dalam dada kita. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita, urat leher kita. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Gitu. Jadi bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kadang-kadang kita yang meninggalkan Allah. Kita lupa buat ngingat Allah. Gitu. Jadi Allah itu nggak berdiam di satu tempat. Mungkin ada orang yang beranggapan, ada akidah juga yang beranggapan bahwasanya Allah itu alal arsh. Allah itu duduk di singgasana. Diam aja di situ, enggak, tapi Allah meliputi segala sesuatu karena Allah Al-Muhit. Seperti itu. Ngerti ya? Silakan Altan. Mengapa menjaga ukhuwah Islamiyah penting bagi remaja, Kak? Wow, bukan bagi remaja doang. Bagi semuanya itu menjaga ukhuwah Islamiyah itu penting. Kita menjaga persaudaraan, kita menjaga kerukunan, kita menjaga tali silaturahim antara kita. Itu penting banget. Dan perlu diingat, menjaga tali silaturahim itu bukan berarti kita bertemu terus. Kak Nurdin kesel sama Altan misalnya. Kak Nurdin mendingan tarik diri Kak Nurdin, ngerti nggak? Ketimbang Kak Nurdin dekat dengan Altan, tapi Kak Nurdin bakal ngelakuin keburukan. Jadi daripada kita melakukan keburukan, mendingan kita tarik diri untuk menghindari keburukan itu terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya Altan lagi kesal sama orang, kalau misalnya nih Altan kalau ngelihat dia udah bawanya emosi mulu. Kalau ngelihat dia pasti pengen ngelakuin keburukan, mendingan tarik diri, mendingan mundur. Ketimbang kita terus-terusan sama dia tapi bawaannya kesal terus. Kayak gitu. Jadi menjaga ukhuwah Islamiyah itu sangat penting. Ya.
tali persaudaraan. Karena sekali kita berpecah, itu bakal kita gampang dihancurin. Gitu sama orang-orang yang membenci Islam. Seperti itu. Ayo silakan. Giar. Kak, di era media sosial ini apa saja sih yang mengganggu ukhuwah Islamiyah dan cara mengatasinya gimana gitu? Salah satu ya mengganggu ukhuwah Islamiyah itu komentar. Itu komentar yang ngejek-ngejek tuh. Komentar yang ngeselin-ngeselin. Belum lama nih Fitri Kanurdin tentang bahasa santri tuh dikomen dengan apa ya bahasanya, di head itu. Komen-komenan yang pedes. Komen-komenan yang enggak bagus. Padahal bisa jadi itu 80% yang komen seperti itu orang Islam. Jadi kenapa ukhuwah Islamiyah itu akhirnya tercemar? Itu karena komenan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjaganya? Dengan menjaga jempol. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang gibah, apa saja keburukan yang dihasilkan dari gibah, apa saja nanti siksaan yang diakibatkan dari gibah, itu relief. Tapi kalau misalnya sekarang di media sosial, kita tahan jempol. Gitu, jangan sembarang kita ngetik, jangan sembarang kita ngehujat, jangan sembarang kita mencaci dan memaki. Itu, insya Allah kalau misalnya itu udah terjaga, itu juga bakal terjaga ukhuwah Islamiyah kita. Gitu, ngerti ya? Silakan. Gimana sih Kak cara biar kita itu bisa ikhlas? Yang pertama, prinsip pertama yang perlu kita yakinin bahwa semuanya itu milik Allah. Apa sih yang milik kita sehingga kita nggak ikhlas buat ngerelainnya? Gitu. Jadi siapa orang yang beriman kepada Allah dan dia meyakini bahwa semuanya pemberian Allah, semuanya harus diberikan kepada hambanya Allah, dan semua itu harus dijalankan di jalannya Allah. Kenapa dia nggak ikhlas? Kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu ya, kalau bahasanya kita cuma dititipin doang loh. Dan dititipin dan harus dikembalikan kepada jalannya dia. Bukan kembaliin kalau dilemparin ke langit, bukan. Kembalikan itu lewat tangan-tangan hamba-hambanya Allah. Banyak orang yang kelaparan gitu, apalagi orang yang guru gitu ya. Ini buat teman-teman juga nih. Ya ketika sudah mendapatkan ilmu, ketika ada orang yang minta dan butuh itu, kasih itu dia. Gitu. Apa sih yang menjadikan kita susah ikhlas itu apa? Karena itu tadi kita merasa memiliki. Gitu. Karena dasar kita merasa memiliki, akhirnya kita susah untuk mengikhlasi. Gitu. Jadi Abi Quraisyab bilang kalau misalnya cara kita buat ikhlas itu, kita harus benar-benar latihan hati. Riyadoh kalau bahasanya itu. Jadi sekali itu datang ada rasa benci, sekali itu ada datang rasa pengen dipuji, sekali itu datang rasa pengen dilihat, pengen dihormati, itu buru-buru dikeluarin itu dari hati. Walaupun sempat ada di dalam hati, dikeluarin. Gitu. Itulah cara ikhlas. Ada lagi teman-teman, silakan. Udah? Udah Kak. Biar udah habis? Udah habis. Oke. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Saksikan kami di video selanjutnya. Mungkin juga rame-rame ataupun berdua saja. Jangan lupa ditonton, like, share, and comment. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat. Tetap semangat fighting. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.